Apapun bisnis yang kamu jalankan atau pekerjaan apapun yang kamu lakukan, kamu selalu bersaing dengan orang lain. Kalau kamu mau mendominasi pasar dan ngalahin 99% kompetitor, buku The Blue Ocean Strategy ini wajib kamu pelajari. Aku pribadi udah baca buku ini 2 kali dan kedepannya pasti akan aku baca lagi. Kalau kamu entrepreneur, ini tipe buku yang harus kamu pelajari serius, bukan cuma dibaca lalu dilupakan. Di video ini, aku akan kasih kamu inti-inti penting dari buku ini. Jadi, mari kita mulai. Bayangkan kamu mau menyelam. Instruktur selammu kasih 2 pilihan. Pilihan pertama, kamu menyelam ke laut yang luas, jernih, biru, penuh kehidupan laut, dan cuma sedikit penyelam di sana, jadi kamu bisa bergerak leluasa. Pilihan kedua, kamu menyelam di laut yang keruh, penuh sesak, dan banyak penyelam lain yang juga rebutan pengalaman yang sama. Kamu masih bisa menikmati sedikit hal, tapi kamu harus bergerak lebih cepat dari orang lain. Kamu akan pilih yang mana? Tentu pilihan pertama. Memulai bisnis itu mirip dengan menyelam. Sayangnya banyak entrepreneur justru memilih pilihan kedua. Menurut buku ini, pasar terbagi jadi 2, Samudra Biru dan Samudra Merah. Samudra Biru adalah pasar yang belum ramai, belum ada kompetisi besar, aturan mainnya belum jelas, dan peluang pertumbuhannya masih luas. Sementara Samudra Merah adalah pasar yang udah padat, di mana banyak bisnis saling berebut pelanggan dan sumber daya yang sama. Di sana aturan mainnya udah ada, kompetisi sengit, dan lama-lama profit makin menipis. Sekarang ini makin sulit bagi perusahaan untuk tetap untung karena semua orang berebut pasar yang sama. Produk juga semakin mirip satu sama lain. Dulu orang sangat loyal pada merek tertentu, misalnya Rinso untuk deterjen atau Pepsodent untuk pasta gigi. Tapi sekarang, kalau ada merek lain yang diskon, banyak orang langsung pindah. Artinya, makin susah untuk benar-benar beda dari keramaian. Ada studi yang membandingkan perusahaan yang hanya memperbaiki produk lama dengan perusahaan yang menciptakan pasar baru. Dari 108 peluncuran bisnis baru, 86 perusahaan hanya menyempurnakan produk di pasar yang udah ada. Hasilnya, mereka cuma menghasilkan 39% dari total profit. Sementara 14% perusahaan lain fokus menciptakan samudra biru dengan produk yang benar-benar baru dan inovatif. Hasilnya, mereka menyumbang 61% dari total profit. Ini bukti bahwa menciptakan pasar baru jauh lebih menguntungkan daripada sekedar adu kuat di pasar lama. Inti dari Blue Ocean Strategy adalah value innovation, yaitu memberi nilai lebih tinggi kepada pelanggan dengan biaya lebih rendah. Kedengarannya mustahil, tapi justru itulah inti strateginya. Bukan berarti kamu harus menambah semua fitur, lalu biaya naik. Justru kamu harus berpikir ulang mana yang penting, mana yang tidak, dan bagaimana menciptakan nilai baru tanpa boros. Contohnya terlihat dari Casella Wines, perusahaan anggur Australia yang sukses besar lewat strategi ini. Mereka memakai alat bernama Strategy Canvas, yaitu cara untuk memetakan apa yang ditawarkan kompetitor dan apa yang benar-benar dinilai pelanggan. Dari sana, mereka memakai 4 Actions Framework: Eliminate, Reduce, Raise, Create. 4 pertanyaan ini adalah kunci. Pertama, apa yang harus dihilangkan dari industri? Kedua, apa yang harus dikurangi jauh di bawah standar? Ketiga, apa yang harus dinaikkan jauh di atas standar? Keempat, apa yang harus diciptakan yang belum pernah ada? 2 pertanyaan pertama membantu menekan biaya. 2 pertanyaan terakhir membantu menciptakan nilai baru. Casella Wines menerapkan ini dengan sangat cerdas. Mereka menghilangkan faktor-faktor yang selama ini dianggap penting di industri anggur, seperti kerumitan, aging yang panjang, dan biaya tong kayu oak. Lalu mereka mengurangi pilihan produk jadi cuma 2 jenis, satu white chardonnay dan satu red shiraz, supaya lebih simpel dan lebih murah. Mereka menaikkan kualitas tampilan produk dengan label yang sederhana, tanpa jargon teknis, dan harga yang berada di tengah, lebih mahal dari anggur murah, tapi masih lebih terjangkau dari anggur premium. Lalu mereka menciptakan produk yang mudah diminum, mudah dipilih, dan terasa fun. Hasilnya, Yellowtail jadi merek yang pertumbuhannya sangat cepat dan berhasil menarik bukan cuma pecinta anggur, tapi juga peminum bir, koktail, dan orang-orang yang sebelumnya bukan konsumen anggur. Inti pentingnya, Yellowtail tidak cuma merebut pelanggan dari kompetitor, mereka memperluas pasar. Itulah kekuatan Samudra Biru. Lalu di mana kamu mencari peluang seperti ini? Buku ini menawarkan 6 Path Framework. Part pertama, lihat pergeseran antara daya tarik fungsional dan emosional. Setiap industri biasanya bermain di 2 sisi ini. Daya tarik fungsional berarti produk dinilai dari kegunaan dan harga. Daya tarik emosional berarti produk dijual lewat pengalaman dan perasaan. Kopi misalnya secara fungsi cuma minuman berkafein, tapi Starbucks mengubah kopi jadi pengalaman emosional, tempat nongkrong, kerja, ngobrol, dan santai. Sebaliknya, Quick Beauty di Jepang justru menciptakan peluang dengan membuat layanan potong rambut jadi sangat fungsional. Di Jepang, potong rambut pria biasanya lama dan penuh ritual. Handuk panas, pijat orang bahu, teh, perawatan tambahan. Quick Beauty memakai semua itu. Mereka fokus pada potong rambut cepat, menghilangkan cuci rambut yang lama, dan membuat sistem yang efisien. Mereka memahami bahwa banyak pekerja tidak butuh ritual panjang. Mereka butuh efisiensi. Jadi kalau industrimu terlalu emosional, lihat apakah bisa dibuat lebih fungsional. Kalau terlalu fungsional, lihat apakah bisa dibuat lebih emosional. Part kedua, lihat industri alternatif.
Kamu bukan cuma bersaing dengan bisnis di industri yang sama, tapi juga dengan alternatif lain yang memenuhi fungsi serupa. Contohnya, untuk mengatur keuangan pribadi, orang bisa pakai aplikasi, software, accountant, atau bahkan kertas dan pulpen. Semuanya punya fungsi yang sama. Contoh lain, NetJets melihat bahwa pelancong bisnis sebenarnya dihadapkan pada dua pilihan, naik pesawat komersil atau punya pesawat pribadi. Pesawat komersil murah, tapi lambat. Pesawat pribadi cepat dan nyaman, tapi sangat mahal. NetJets menciptakan fractional jet ownership, yaitu kepemilikan sebagian jet. Jadi, pelanggan bisa menikmati kecepatan dan kenyamanan jet pribadi tanpa harus membeli satu pesawat penuh. Ini membuat mereka mendapat pasar baru yang jauh lebih luas. Pas ketiga, lihat produk dan layanan pelengkap. Kadang, nilai utama bukan pada produk inti, tapi pada hal-hal yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah pemakaian. Contohnya di bisnis bioskop, nilai menonton film juga dipengaruhi oleh parkir dan pengasuh anak-anak. Kalau bioskop menyediakan solusi itu, nilai yang dirasakan pelanggan langsung naik. Contoh lain datang dari Philips di industri ketel teh. Masalah orang bukan pada ketelnya, tapi pada air yang pakai. Air kapur mengandung lime scale yang menumpuk di ketel dan masuk ke teh. Philips melihat masalah ini sebagai peluang dan menciptakan produk yang lebih berguna. Jadi, jangan cuma lihat produkmu sendiri, lihat seluruh pengalaman pelanggan. Buat keempat, lihat strategi kelompok di industri yang sama. Dalam satu industri, biasanya ada kelompok yang bermain di level berbeda, misalnya premium dan ekonomis. Contohnya mobil mewah dan mobil murah. Biasanya dua kelompok ini tidak dianggap saling bersaing secara langsung. Padahal, pelanggan bisa naik kelas atau turun kelas tergantung nilai yang mereka cari. Di sini, Lexus jadi contoh klasik. Mereka menawarkan kualitas premium ala Mercedes atau BMW, tapi dengan harga yang lebih mendekati mobil ekonomis. Hasilnya, mereka menarik pelanggan dari dua sisi sekaligus. Jadi peluang samudera biru sering muncul kalau kamu bisa menggabungkan daya tarik dua kelompok pasar yang selama ini dianggap terpisah. Part kelima, lihat rantai pembeli. Dalam banyak industri, keputusan pembelian tidak hanya ditentukan oleh pengguna, tapi juga pembeli, influencer, dan pihak lain. Industri farmasi misalnya, sering fokus ke dokter, tapi Novo Nordisk memilih fokus ke pasien. Mereka sadar bahwa insulin yang ada selama ini rumit, tidak nyaman, dan menyulitkan pengguna. Lalu mereka menciptakan Novlopen, yaitu alat insulin yang bentuknya mirip pulpen, lebih mudah dibawa, lebih mudah dipakai, dan tidak menakutkan. Dari situ, Novo Nordisk berubah dari sekedar produsen insulin menjadi perusahaan diabetes care. Ini bukti bahwa menggeser fokus dari satu jenis pembeli ke jenis pembeli lain bisa membuka pasar baru. Tas keenam, lihat perubahan dari waktu ke waktu. Semua industri dipengaruhi tren besar, seperti internet, digitalisasi, dan keberlanjutan. Netflix melihat broadband makin cepat, lalu paham bahwa streaming akan jadi masa depan. Dari sana, mereka menciptakan samudera biru. Artinya, kamu harus bertanya, tren apa yang akan mengubah industriku? Kalau kamu bisa membaca arah perubahan sebelum orang lain sadar, kamu bisa masuk ke pasar baru lebih dulu. Jadi intinya, buku ini mengajarkan kamu untuk berhenti terlalu sibuk adu kuat di pasar lama. Fokuslah menciptakan ruang baru, membuat kompetisi jadi tidak ada alasan, dan membangun nilai yang benar-benar beda. Bukan cuma lebih murah, bukan cuma lebih bagus, tapi lebih bernilai dengan cara yang belum dipikirkan orang lain. Kalau kamu entrepreneur yang capek, sibuk, dan merasa kerja kerasmu belum menghasilkan apa-apa, kamu perlu berpikir lebih strategis, bukan cuma lebih keras. Karena seringkali, masalahnya bukan kurang usaha, tapi salah arena bertarung. Itu inti buku ini. Kalau kamu merasa ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Next buku apa yang perlu aku bahas? Share di komentar ya.